Sugeng siang anak negeri, piye kabare? Semoga semua baik saja yo. Ketemu lagi dengan aku Gatot yang akan menemani anak negeri keliling Jawa Tengah. Di sini aku mau menikmati suasana asri Telaga Menjer serta mengolah makanan khas Jawa Tengah yang bahan utamanya diambil dari telaga, yaitu kelomang. Selain itu, aku juga mau berburu gonde serta memasaknya menjadi olahan spesial khas Jawa Tengah. Penasaran toh gonde itu apa? Makanya tonton Jejak Anak Negeri sampai habis yo. Masih ada lagi nih. Aku juga akan membantu warga lokal mencari ikan lele ukuran jumbo. Eits, bukan cuma ditangkap, tapi dijadikan olahan yang pastinya enak tenan. Bukan cuma kulineran yo, aku juga akan membuat kerajinan yang pasti disukai sama anak-anak. Selain itu, aku juga akan berkunjung ke pasar yang hanya ada di waktu tertentu saja. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Telaga Menjer, salah satu danau terluas yang ada di kaki Pegunungan Dieng. Karena Telaga Menjer berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut, danau yang ada di sekitar Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo ini memiliki udara sejuk cenderung dingin. Aku sekarang ditemani Mbak Fistra, kita mau jalan-jalan menikmati keindahan telaga yang dalamnya sekitar 45 meter ini. Bukan cuma main loh mas. Kita mau cari sesuatu buat dimasak. Soalnya di telaga yang terbentuk karena letusan Gunung Pakuaja zaman dulu ini, ada banyak ikan-ikan yang bisa kita masak. Tapi kita harus turun dulu dari perahu. Soalnya ikan yang mau kita cari adanya di pinggir telaga. Bener, soalnya yang mau kita cari adalah ikan berukuran kecil khas Telaga Menjer. Biasanya ikan kecil ini berada di perairan yang lebih dangkal. Makanya nyarinya di sekitar jembatan apung ini. Wah, nggak ada ikannya di sini. Geser yuk, kurang minggir kayaknya. Yuk, kayaknya di jembatan apung yang lebih di tepi daratan lebih mudah menemukan ikan yang kita cari. Nih, sekarang aku lagi nyari ikan yoho, yaitu jenis ikan baby fish yang biasanya nangkepnya pakai jari yang besar ini, biar sekali serok langsung dapat banyak. Yo siap, minggir. Ikan nyoho sering disebut dengan teri menjer karena ukurannya kecil seperti ikan teri dan mudah ditemukan di Telaga Menjer. Sama halnya dengan ikan teri, ikan nyoho juga tidak bisa tumbuh besar, maksimal hanya memiliki panjang sekitar 5 cm. Cara menangkapnya adalah dengan jaring seser seperti ini. Tinggal serok dari ujung satunya sampai ke ujung lain dan diangkat perlahan-lahan seperti ini. Sekilas gampang toh, padahal lumayan susah loh. Karena posisi jaring sesernya harus benar-benar tepat. Selain itu, jaring seser yang berukuran lumayan besar ini jadi lebih susah yo saat menyeser atau mendorong jaringnya. Waduh, jadi nyemplung kan aku. Kesenggol kamu sih, Fis. Loh, malah nyalain aku. Aku nggak ngapa-ngapain loh ya. Wela, ikat kepalaku malah nyemplung juga. Untung masih bisa diselamatkan. Wis lumayan akeh ki ikan nyohoknya. Yuk kita langsung masak. Ada ikan nyoho, ada wortel, ada berbagai bumbu dasar, dan ada kulit martabak. Hayo, kira-kira mau dibikin jadi apa? Iya. Ikan yoho ini selain digoreng kering, bisa juga buat isian martabak ya Mbak ya? Nah, langkah pertama dikasih jeruk dulu biar gak amis. Bisa amis ya? Ikan nyoho dan berbagai jenis ikan yang berasal dari Telaga Menjer dikenal memiliki aroma amis yang lebih kuat.
Makanya, sebelum diolah lebih lanjut, kasih perasan dulu dengan jeruk seperti ini. Rasa asam pada jeruk efektif menghilangkan aroma dan rasa amis pada ikan nyohonya. Masa sih enak, Mas? Oh iya, amisnya hilang yo. Tapi jangan dimakan semua, kan mau dimasak. Aku lagi mempersiapkan wortel buat campuran isian martabaknya. Wortel yang sudah dibersihkan diiris kecil-kecil seperti ini, biar lebih mudah matang dan bercampur dengan bahan lainnya. Nah, kalau bumbu-bumbunya biar disiapkan si ibu. Semuanya diiris, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, gula, dan bumbu dasar lainnya. Sip, semuanya sudah siap. Kita masak dulu yuk isian martabaknya. Pertama, tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah diiris tipis. Setelah harum, masukkan irisan wortel. Tunggu sebentar sampai wortelnya layu. Masukkan daun salam dan irisan tomat biar segar. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya sampai rasanya sesuai selera. Tunggu sampai semua bahan matang, baru kemudian masukkan ikan nyohonya. Ikan nyoho sengaja dimasukkan terakhir karena mudah matang. Selain itu, biar teksturnya masih empuk saat disatukan dengan kulit martabaknya. Yuk, bagian isinya udah matang. Sekarang kita gabungkan dengan kulitnya. Masukkan oseng nyoho, kemudian gulung kulit sampai rapi dan tidak ada bagian yang bocor. Dari aroma oseng nyoho aja udah kelihatan enak banget, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulit martabak ya, Bu. Yuk, ayo Mas. Yo jelas, makin enak hasilnya nanti. Wes, udah siap semua toh? Yuk, sekarang tahap akhir, tinggal digoreng. Goreng martabak isi nyoho ini dengan minyak panas yang banyak, agar seluruh bagian martabaknya terendam minyak. Digoreng juga saat minyak sudah benar-benar panas, agar lebih renyah hasil akhirnya nanti. Gak butuh waktu terlalu lama, cukup sekitar 5-10 menit, martabak nyoho siap dihidangkan. Yuk, kita cobain martabak nyohonya. Pas banget ini, masih hangat. Cocok buat cuaca dingin sekitar Telaga Menjer seperti ini. Langsung anget yo badannya. Mantap ya. Enggak mantap. Tekstur dari martabak isian nyoho ini renyah di luar, lembut di dalam. Apalagi kombinasi dari bumbunya. Enak ya. Amisnya hilang. Nah, orang sini biasanya nyebut nyoho ini sebagai teri menjer ya, Bu ya. Dan biasanya olahannya itu digoreng kering seperti ini. Enak ya? Gak suara amis loh. Penyus-penyus, Mas. Mantep, nambahnya. Naiknya pokoknya. Biasanya, warga sekitar Telaga Menjer hanya mengolah ikan nyoho jadi goreng kering seperti ini. Rasanya jadi bener-bener renyah. Nah, kalau mau, bisa beli di sekitar telaga. Jadi oleh-oleh utama yang bisa kalian dapatkan di sini. Masih di sekitar Telaga Menjer dan masih mau mengolah ikan lain yang ada di sekitar telaga. Nah, jadi selain ada ikan nyoho di telaga tadi, ada juga ikan braskap nih. Ikan braskap ini bakal aku masak bareng-bareng sama Ibu dan Mbak Vistra, bikin garang asem ya, Mbak ya. Iris dulu ikan braskap menjadi ukurannya lebih kecil. Oh iya, sebenarnya ikan braskap adalah cara masyarakat lokal untuk menyebut ikan grass carp. Sesuai dengan namanya, ikan ini merujuk ke jenis ikan herbivora yang memberantas gulma. Kepopuleran ikan yang satu ini masih kurang dibanding dengan ikan air tawar lain seperti lele, nila, gurame, terutama dalam hal sebagai bahan konsumsi. Tapi sebenarnya banyak kelebihannya loh. Selain rasanya yang enak dan empuk, ikan braskap juga bisa mengendalikan gulma yang ada di habitatnya.
Sekarang aku nyiapin bumbu untuk garang asemnya. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Sebenarnya semua bumbu yang digunakan di sini diiris tipis semua, termasuk bumbu tambahan lainnya. Jadi sebenarnya bumbu dasar untuk membuat garang asem ini cukup sederhana. Nah, selain bumbu dasar, cuma ketambahan tomat aja. Iya, Bu. Langsung dipotong iris-iris kecil-kecil. Tambahan lainnya untuk bumbu paling lengkuas, serai, dan salam. Lengkuas dan serainya juga diiris kecil-kecil yuk. Salah satu bahan yang tidak boleh tertinggal kalau sedang memasak garang asem adalah santan segar. Makanya perlu marut kelapa yang cukup banyak. Usahakan kelapanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang sedang-sedang saja, yang kandungan santannya sudah banyak tapi masih ada manis segarnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya satukan semua bahan. Mulai dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lengkuas. Masukkan juga irisan serai yang banyak dan irisan gula merah. Terakhir masukkan juga irisan ikan brass cup-nya dan aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya, jangan lupakan juga dengan daun salamnya. Salah satu bumbu wajib pada masakan Nusantara yang bikin aroma masakan jadi lebih sedap. Nah, biasanya garang asem dimasak dengan cara dibungkus dalam daun pisang. Kali ini sedikit berbeda ya. Kita memasak dalam keadaan terbuka, tapi tetap menggunakan alas dari daun pisang, biar rasa garang asemnya lebih nikmat. Nih, yang jadi ciri khas dari garang asem adalah bumbu yang udah dipotong sama bahannya dicampur langsung sama santan segar. Tujuannya agar rasanya lebih gurih. Bener toh? Benar. Sip, tahap terakhir adalah dengan mengukusnya. Yang membuat rasa garang asam lebih segar adalah karena semua bahan dan bumbu dikukus sampai matang. Tidak ada yang ditumis sama sekali. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit sampai garang asam ini siap dihidangkan. Mas, Mbak, sikat bareng-bareng. Yuk, Gas, gas. Sikat. Yuk, sekarang saatnya cobain garang asam ikan brass cup-nya. Garang asam sebenarnya adalah masakan khas Jawa Tengah, terutama daerah pesisir utara, yang menggunakan ayam sebagai bahan utamanya. Tapi selain menggunakan daging ayam, bisa juga menggunakan daging ikan seperti ini loh. Rasanya tetap enak ya. Mantap yo. Ya tenan. Rasa dari garang asem ikan brass cup ini ada gurih, pedas, asin, apalagi kuahnya. Seger banget nih. Nah bedanya biasanya kan kalau ikan tawar ini kalau direbus kan amis ya Bu ya. Tapi karena bumbu serai sama tomat yang banyak jadi amisnya hilang. Iya yo. Oh dah, habis toh. Mantap. Aku Ayo, nambah Mas. yo. Jadi tenang, asal menggunakan bumbu yang tepat, ikan dari Telaga Menjer yang terkenal amis juga bisa hilang kok rasa amisnya. Dan bener-bener enak. Sekarang balik ke Dusun Sumberbulu, Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Begini Pak. Aku lagi mau cari yang spesial. Hehehe. Namanya Gundi. Nah, kali ini aku lagi nyari gonde nih. Tapi bukan sembarang gonde. Gonde yang aku maksud adalah ratu dari rayap. Biasanya ada di dalam sarangnya gini. Pak, bedet mana Pak? Gundi adalah sebutan dari warga sini untuk menyebut sang ratu rayap. Nah, untuk mendapatkan sang ratu, otomatis kita harus mencari sarang rayapnya dulu. Biasanya, ciri-ciri banyak sarang rayap adalah tempat di mana banyak kayu lapuk. Kalau ada gundukan tanah yang tak biasa, maka kemungkinan besar itu adalah sarang rayap. Nemu rakyatnya, belum tentu loh nemu sang ratu. Soalnya, si Gundik atau Ratu Rayap ini punya sarang tersendiri, terpisah dari warga sipil. Istananya terbuat dari tanah khusus yang sangat keras dan elastis, menyerupai karet loh. Wah, niki Pak. Ya, kuwi Mas. Gonde nggih?
Nah, ini nih gode yang kita cari. Biasanya sudah di tanah yang paling beda sendiri. Tanahnya keras nih. Bisa dimakan gue mas. Saged? Saged. Apa nggih? Mm-mm. Cobi nggih. Ye. Hehe, ditantang yo jelas, nggak mau kalah aku. Enak nggih? Ah, enak kok mas. Ada. Jadi rasanya itu sedikit hambar, tapi tetap ada manis-manisnya dikit ya Pak ya. Cari lagi aja yuk. Malih kok. Rasanya hampir sama seperti ulet yo. Sama-sama mengandung banyak protein juga. Pantes, orang zaman dulu banyak yang menggunakan gundi sebagai jamu. Kok lama banget sih Mas? Dari mana? Ini loh, aku cari oleh-oleh buat kamu. Hehehe. Rayap, Halah, oleh-oleh kok rayap. Mau buat apa? ini loh. Yan. Aku dipesenin ibu buat cari rayap. Katanya mau dibuat jadi tambahan botok. Kita lagi mau bikin botok pari si rayap nih. Rayap yang digunakan itu biasanya masih muda dan masih warna putih nih. Angel ya Mbak, ada wangi yo. Ya nek angel dhewe to Mas. Oh. Betul. Rayap ini sering disebut sebagai semut putih karena warnanya memang putih pucat begini. Aku harus keluarkan satu-satu terlebih dulu dari sarangnya. Bahan yang wajib ada di botok ini sebenarnya parutan kelapa yang dicampur dengan ikan kecil atau ikan teri. Tapi dicampur dengan rayap enak juga ya Bu ya? Iya. Dan tambah protein. Rampung rong. Lanjut ki sik. Yo wis aku. Sebenarnya, malah pada awalnya, botok hanya menggunakan ampas kelapa sisa perasan santan. Tapi kalau sekarang, dari parutan kelapa yang masih ada santannya yo, jadi lebih gurih. Nah, kalau aku lagi ngurus pare ini. Kamu juga jangan heran ya Mas Gatot, karena pare ini juga akan digunakan sebagai tambahan botoknya. Nah, biasanya pari ini rasanya pahit, tapi kalau kita pintar ngolahnya, rasa pahitnya akan berkurang. Salah satunya dengan merendam dengan air garam. Ini Mas, tadi nih. Kaya aku nyawang aku tambah ora pahit. Masya. Duh, ada-ada aja iki idenya si ibu. Hehehe. Aku jadi penasaran yo. Botok yang dicampur sama pare dan rayap bakal gimana yo rasanya? Setelah bumbu dihaluskan, campur dengan parutan kelapa. Ada juga tambahan terinya yo, biar lebih gurih. Masukkan juga rayap yang sudah aku kumpulkan tadi. Nah, ini dia fungsi dari parenya. Pare yang sudah dikeluarkan isinya digunakan sebagai bungkus botoknya. Masukkan semua bahan botok ke dalam pare, kemudian kukus sampai matang. Oh alah, jadi bungkusnya bisa dimakan langsung yo. Hehehe, tambah penasaran aku. Kini, aku kukusin sampai matang. Oh iya, karena menggunakan tambahan pare, jadi ngukusnya butuh waktu lebih lama dari botok biasanya. Sip, wis mateng iki. Yuk diicipi. Mantep toh? Mbak isi masak pinter tenan nek. Ora aku ding. Rasa dari botok ini tuh gurih, dari parutan kelapa sama ikan terinya ya. Tapi ada manis-manisnya juga. Nah, ditambah pari ini rasanya lebih cocok karena rasa pahitnya ini jadi lebih khas untuk botoknya. Udah nggak pahit loh. Kan ini udah direndam sampai garam ya. Rayap ini kaya dengan protein loh. Kalau dimakan di tempat dingin, dipercaya bisa menghangatkan badan. Parenya juga kaya manfaat. Selain bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga kekebalan tubuh juga. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Lele adalah salah satu jenis ikan berkumis yang hidup di air tawar. Biasanya memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Bisa juga hidup di daerah berlumpur dan sedikit air. Kalau ikan lele yang kita cari sepanjang lebih dari 50 cm, biasanya umurnya lebih dari 2 tahun yo. Angel ya Pak. Wah angel. Agak susah yo nyari ikan lele. Padahal ukurannya udah besar loh. Tapi karena tubuhnya licin, yo susah ditangkap. Selain tidak memiliki sisik jadi lebih licin saat ditangkap,
lele dikenal juga memiliki duri di bagian sirip. Kalau orang Jawa bilang patil. Iki Ki, yang harus ekstra hati-hati saat menangkap lele seperti ini. Salah-salah bisa kena patil tangan kita. Nah, lele sebesar ini biasanya dijadikan indukan, namun masa produktifnya sudah habis. Makanya ini bisa kita masak. Lelenya besar banget, sama lengan saja besar lelenya nih. Wah. Wes, gak usah banyak-banyak. Kalau lelenya segede ini sih, 1 ekor juga bisa buat makan warga sekampung. Sebagai salah satu putra daerah, aku sangat bangga dengan seluruh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Temanggung, termasuk keanekaragaman kulinernya, seperti yang akan kita masak sekarang. Nah, lele ini mau dimasak mangut. Pertama, harus diasap dulu, karena matangnya harus dengan asap, tidak boleh dengan api. Bu, ini paling tidak butuh berapa waktu ya, Bu ya? 3-5 jam. 3-5 jam. Mangut adalah salah satu makanan khas Jawa yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Kemudian dimasak dengan kuah santan pedas. Kalau di Pantura, ikan yang digunakan adalah ikan manyung. Tapi kalau daerah Jawa bagian selatan, biasanya yang digunakan adalah ikan lele. Jadi mangut lele ya. Nah, karena ini lelenya besar banget, kita pakai kepala lelenya saja. Oh iya, kepala ikan lele ini harus kita asapi dulu. Jangan sampai kena api langsung yo, biar aromanya lebih khas. Nah, daging ikan yang matang dengan asap seperti ini jauh lebih awet loh dibanding yang langsung masak dengan api. Makanya, dari zaman dulu teknik mengawetkan makanan sudah dilakukan secara alami dengan pengasapan. Sambil menunggu kepala ikan lelenya selesai diasapi, Mbak Lala dan Mbak Ria lagi nyiapin bumbu untuk mangutnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berbeda jauh dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dan santan. Bedanya, untuk bumbu mangut ini lebih ditonjolkan lagi cita rasa gurih dan pedesnya. Makanya, butuh cabai rawit yang banyak yo. Sip, semua bahan wis siap kabeh ki. Saatnya dimasak yuk. Pertama, tumis semua bumbunya dulu. Baik bumbu halus maupun bumbu yang hanya digeprek dan diiris. Setelah semuanya harum, baru masukkan santannya. Selain perbedaan bahan utama, mangut khas pantai utara Jawa dan khas pantai selatan Jawa juga ada bedanya lagi yo. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak sepedes mangut di Pantura. Latar belakang alam dan kebudayaan mempengaruhi yo. Nah, wis mendidih ki. Sekarang masukkan kepala lele yang sudah diasapi yo. Oh iya, kalau di Jawa bagian selatan, selain diasapi dulu seperti ini, ikan yang digunakan juga bisa digoreng lebih dulu. Yang penting udah matang sebelumnya. Tapi kalau di pantai utara Jawa, pantang. Tetap harus diasapi, karena ini yang jadi ciri khasnya. Ageng nggih, Bu nih, Bu. Nah, jadi ciri khas dari mangut adalah setelah diasap, ini langsung dimasak dengan bumbu santan kuning yang pedas sekali. Tingkat kekentalan santannya juga berbeda loh. Biasanya mangut di selatan Jawa nggak terlalu kental seperti mangut yang ada di utara Jawa. Wah, ambune wis enak banget iki. Wis ra sabar pengen icip-icip. Ngantos adonan nggih. Mangut atau masakan olahan ikan seperti ini sudah ada sejak dulu yo. Termasuk sebagai makanan rakyat. Karena ikan termasuk bahan makanan umum yang mudah didapat. Oh iya, selain menggunakan ikan lele atau manyung, yang paling sering digunakan sebagai olahan mangut ya ikan pari asap. Pokoknya dimasak dengan santan kuning pedas. Nah, jadi rasa mangut ini
Rasanya pedas gurih dan tentunya aroma asapnya khas banget. Jadi pengen nambah terus ya. Iya. Mari nambah Mbak. Ya. Masih di sekitar Kabupaten Temanggung. Aku lagi mau bikin mainan dari bambu. Ayo tebak, mau bikin apa? Nih, aku sekarang lagi ada di Ngadiprono bersama Pakmu. Mau nyulap bambu yang kering ini jadi mainan yang spesial. Namun apa nih, Pak? Pesawat. Pesawat. Wah, Helikopter. bikin dulu ya biar cepet jadi. Hah? Bikin helikopter dari bambu? Udah kebayang belum kira-kira bentuknya gimana? Sabar yo, aku mau belajar bikin dulu sama ahlinya. Pertama, kita buat dulu bagian badannya. Pakai bambu yang masih bulat. Tinggal potong sedikit menyerong di salah satu ujung lainnya. Selain bagian bodi, bagian lain yang perlu disiapkan adalah bagian baling-baling, kaki, dan bagian ekornya. Kalau part selain bodi, pakai bambu yang sudah dibelah-belah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi semua bagiannya, tinggal dirakit saja yo. Wah, Pakmu sih cepet banget ngerakitnya ya. Ada 2 jenis bambu yang dipakai nih. Untuk bodinya, ini pakai bambu legi agar lebih halus. Kalau bagian lainnya, itu pakai bambu tali agar lebih lentur. Lentur nggih Pak nggih? Ini sebetulnya tali nggih. Semua jenis bambu yang digunakan harus benar-benar kering agar lebih tahan lama karena tidak mengalami penyusutan lagi. Selain itu juga lebih terhindar dari jamur. Nah, wis jadi ki. Aku pinjam dulu yuk Pak buat mainan sama anak-anak. Mainan tradisional dari bambu sejak dulu jadi idola anak-anak. Tapi cara mainnya jangan diterbangkan beneran yo, soalnya nggak bisa terbang. Begini saja udah bikin seneng kok. Loh, Mas Gatot, saya kiki wis ditunggu bapaknya kan loh, dapat sebab ringan. Kusik dilone. Cepet, wah mas dolanan wae. Walah, sepertinya kesenangan harus berakhir. Masa kecil sudah lewat Nah, mainan-mainan dari bambu ini akan aku bawa ke pasar Papringan. Itu loh, pasar tradisional unik yang ada di Desa Ngadiprono, Kecamatan Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung. Oh iya, di pasar yang hanya ada setiap hari Minggu Pon dan Wage ini, kalian tidak bisa menggunakan mata uang pada umumnya. Kalian harus menukar dengan mata uang pring alias mata uang dari bambu seperti ini. Beruntung aku udah dapat upah hasil nyetor mainan tadi. Jadi aman toh, kita bisa langsung belanja. Nah, pas tuh, kita keliling pasar Papringan dulu yuk. Sambil lihat-lihat kira-kira mau jajan apa. Di pasar yang digelar di bawah rimbunan pohon bambu ini ada banyak banget berbagai hal yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan tradisional, jajanan tradisional, minuman tradisional, mainan tradisional, sampai hasil bumi. Itu kayaknya ada makanan yang enak. Nasi bakar dan pepes. Cobain yuk. Halah, dasar pelit. Katanya mau raktir, malah bantu jualan. Hehe, bukannya pelit, ngirit. Kan lumayan, tinggal bantu kipas-kipas seperti ini. Manggil-manggil pelanggan datang, dapat upah deh. Lumayan toh. Sekarang kita cobain makannya yuk. Rasa nasi bakarnya bener-bener wangi. Apalagi kalau masih anget yuk. Rasa pepesnya juga enak, apalagi dimakannya di tempat yang enak seperti ini. Apa ini? Lo kan lo. Kayak apa? Oh dicupu itu mas. Mas, cari minum yuk. Apa kuwi? Kayaknya unik. Wedang pring. Aku yuk gelem. Baru lihat aku ada wedang pring. Biasanya kan adanya wedang jahe, wedang ronde, sama wedang uwuh. Warnanya juga bagus yo. Ijo-ijo seger gimana gitu.
banget ya Mas, seger ya. Nah, di pasar papringan ini ada banyak sekali makanan tradisional dan juga minuman yang unik-unik. Contohnya ada wedampring nih, yang terbuat dari sari daun bambu. Selain terbuat dari sari daun bambu, ini dicampur dengan kayu manis, cengkeh, dan madu. Fungsinya banyak banget, salah satunya adalah untuk mengobati batuk. Enak ya? Mas, seger banget ya. Kreatif-kreatif yo. Bukan cuma jadi dekorasi semata. Ternyata bagian dari daun bambunya juga bisa digunakan jadi minuman segar seperti ini. Makan sudah, minum juga sudah. Sekarang main yuk. Ada egrang. Aku pengen mainan masa kecil dulu. Halah, aku nggak bisa. Kamu aja, Mas. Sini, aku ajarin sampai bisa. Lagian ini gratis kok. Semua pengunjung boleh memainkannya. Halah, susah banget nyerah aku. Wes, angel. Sebelum pulang, aku mau beli dulu sesuatu buat oleh-oleh. Cocok nih, ada berbagai hasil bumi. Karena alam memberikan banyak manfaat.